Tadi kan upaya daripada warga guna untuk mencari dan mengembalikan, proses berharap mengembalikan si adik Kang Dewo ini supaya cepat ketemu itu kan tampah ditabui. Betul. Itu khusus tampah aja atau ada peralatan-peralatan dapur yang lain? Ya, semua peralatan dapur sebetulnya, Gus. Begitu. Iya. Ada wajan. Ada wajan, ada panci juga. Itu yang membuat warga lain kampung mendengar, jadi ikut mencari itu. Ikut mencari seperti itu ya. Apakah masa itu kalau teringat kilas balik ya? Apakah sempat ada ya mungkin karena sudah durasi cukup tenggang waktunya sekian jam, apakah ada keputusasaan nampak dari warga yang mencari atau tetap semangat masa itu? Sempat putus asa sih, Gus, karena satu ya proses pencarian sudah memakan waktu yang cukup lama dan semua tempat yang diduga semua sudah disisir. Lalu fenomena alam tidak memungkinkan, yang terang bulan tiba-tiba hujan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, baik yang di alam nyata ataupun di alam gaib tentunya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Namun dalam sesi kesempatan kali ini kami tidak mediumisasi seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini kami akan ngajak ngobrol-ngobrol sebagian anggota di sini. Di sebelah saya ada Cokro Bayu ya, ataupun Akmal. Di sebelahnya lagi yakni ada Kang Dewo ataupun biasa menjadi mediator di beberapa video Kelana Masa dan gift tentunya sahabat ya. Sehat Cokro dan Kang Dewo pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita kan tidak mediumisasi begitu loh. Ya, pada intinya ya janganlah mengurangi kesemangatan kita tetap untuk menyapa sahabat Kelana Masa dimanapun berada, walaupun tidak melalui proses mediumisasi tentunya. Begitulah ya. Insya Allah. Iya. Sedikit mungkin yang perlu saya runtutkanlah. Bolehkah saya bertanya kepada semuanya tentunya? Boleh, boleh. Terkhusus Bang Akmal dan juga mediator kita Kang Dewo. Pertama mungkin saya bertanya kepada Kang Dewo dulu. Kita kan umurnya sudah cukup lumayan lah ya. Artinya ya di atas 17 tahun kita kan. Iya. Pertanyaannya begini, apakah terkhusus Kang Dewo pribadi punya kisah nyata, mungkin pengalaman masa lalu yang cukup berkesan dan bisa diceritakan, diuraikan di sini guna untuk ya menghibur kita semua atas cerita tersebut bila mana ada kira-kiranya Kang Dewo? Insya Allah seingat saya, Gus. Iya. Ada sih sebetulnya. Punya cerita ya. Beberapa cerita yang ada keterkaitannya dengan makhluk gaib. Seperti itu ya. Boleh diceritakan itu kira-kira seputaran poin utamanya itu apa itu Kang Dewo? Salah satu di antara beberapa saja lah ya, Gus. Ya boleh. Yang menurut pribadi saya itu agak unik lah. Agak unik tapi ya agak menyedihkan juga, dan sampai saat ini sebetulnya kejadian itu masih menjadi tanda tanya buat saya, Gus. Begitu. Kalau boleh dibagi tahu apa yang membuat penasaran hingga sekarang di fenomena tersebut gitu? Kita berawal dari kisah dulu ya, Gus. Ya boleh. Kan dulu begini, pada waktu kami itu saya dan adik saya kebetulan pada waktu itu kan. Iya. Pada waktu kami itu berusia kurang lebih, kalau saya pribadi ya itu kurang lebih sekitar 14 tahunan lah. 14 tahun. Jadi kalau adik saya kurang lebih ya 13 atau 12 begitu. Pada waktu itu kan begini,
kami biasa kan kalau mandi sore itu suka numpang di tempat orang sih Gus. Oh, seperti itu dulunya ya. Walaupun di tempat kami pun adanya sebetulnya sumur lah, kalau kami orang Jawa bilang itu sumur. Cuman kami itu lebih suka mandi di tempat orang. Pas kebetulan itu tempat mandinya itu kan bak, kalau pada waktu itu apa ya namanya ini ya Gus, tempat penampungan air lah, gitu. Air dari gunung yang ditarik pakai selang itu pada waktu itu. Kolam, jamban atau bagaimana? Dia bentuknya bak udah Gus. Oh, udah bak gitu ya. Tapi baknya besar, dan di situ anak-anak seusia kami kan suka mandi di situ, bergantian kan begitu. Nah, kebiasaan kami kalau sore mandinya di situ. Pas kebetulan waktu itu kami itu pulang mandi itu menjelang maghrib sebetulnya. Gitu. Di tengah jalan kami berjumpa dengan almarhum bapak saya pada waktu itu, kan masih hidup ya. Menurut almarhum bapak saya mungkin kami itu belum mandi kan begitu, asik main-main saja, sedangkan waktunya udah mau menjelang maghrib kan begitu. Saya luruskan terlebih dahulu. Dalam momen, masa ataupun waktu yang ini bakal diceritakan, beliau ayah atau orang tua masih hidup? Pada waktu masih hidup. Masih. Oke, tapi sekarang sudah almarhum beliaunya. Sudah almarhum. Oh ya ya. Oke, lanjut silakan Kang. Jadi karena sudah mau menjelang maghrib ya, mungkin sudah agak gelap juga ya, walaupun kami sudah mandi sebetulnya menurut beliau mungkin belum mandi juga kan begitu. Jadi kami dimarahi itu Gus, sudah mau maghrib belum mandi, gimana nanti mau mengaji? Biasanya kan maghrib kami itu di musola, masalahnya kan begitu. Marahlah beliau gitu. Kami ketakutan Gus, jadi kami mencoba lari itu. Saya dan adik saya. Cuman waktu itu kami sebenarnya lari sama-sama ke arah belakang, yang memang di belakang rumah kami itu kan masih kosong. Iya, masih kosong, masihnya lahan-lahan kosong, tumbuhan pun semak-semaknya tinggi-tinggi lah. Di situ adik saya kenceng larinya terus ke belakang gitu, mengarah ke gunung, kan kurang lebih setengah kilo dari rumah kami kan gunung itu sih Gus. Saya sambil lari sambil berpikir Gus, karena saya paham betul kalau saya teruskan ke sana itu gunung Gus. Sedangkan ini udah gelap, saya kan takut. Jadi saya balik. Balik ke arah yang mendekati rumah kami lah. Begitu ya. Cuman kalau mau langsung masuk, malu lah saya Gus, malu dan takut. Jadi ya apa ya, sembunyi-sembunyi tapi sambil menampakkan diri kan begitu. Jadi di saat dicariin mereka nggak kepayan untuk menemukan saya. Jadi pada waktu itu singkat ceritanya saya ketemu adik saya yang belum ketemu. Begitu ya. Iya. Jadi sampai maghrib, sampai habis isya itu nggak ketemu, sehingga keluarga kami itu ya mengumpulkan warga lah Gus. Iya. Mengumpulkan warga untuk mencari. Banyak ratusan bahkan mungkin ribuan itu, sampai dari luar desa pun datang ke situ. Karena memang pada waktu itu Gus, kalau orang itu maghrib itu nggak pulang karena memang nggak jelas kemana perginya, itu rawan dengan penculikan. Oh seperti itu ya. Cuman penculikan versi gaib ini Gus. Malu gaib lah ya. Iya. Jadi masyarakat menduga ini kalau lah nanti nggak ketemu juga, kemungkinan besar itu memang ya diculik oleh makhluk gaib. Begitu ya. Jadi dicari sampai ke sawah-sawah, pas kebetulan kan depan rumah kami juga sawah kan begitu. Di sawah dicari, ya di sumur-sumur dicari, di gunung-gunung itu yang ada gua-guanya juga dicari, nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Saya potong terlebih dahulu. Gunung yang dituju ataupun arah ke gunung yang dituju oleh adik Kang Dewo ini, kalau boleh dibagi tahu, gunung berapi atau hanya sebatas perbukitan gitu? Perbukitan. Oh perbukitan ya. Iya. Iya. Lanjut Kang Dewo. Jadi mereka selalu berupaya mencari. Yang di rumah juga ada yang ngaji-ngaji juga, yang mencari di lapangan, di lokasi baik di gunung, di sawah, dan di kampung-kampung. Bahkan di, mohon maaf, dulu kan biasanya kalau setiap rumah itu WC-nya itu kan di belakang rumah ada kolam kan. Iya. Ya hampir setiap kolam yang ada di belakang rumah juga dicari juga, siapa tahu ada.
Bahkan sesuatu tempat yang nggak mungkin itu ada pun dicari sampai di pohon-pohon, di atas pohon Begitu ya. begitu. Nggak ketemu juga Gus. Nggak ketemu. Sampai kurang lebih jam 12 malam baru ketemu adik saya. Begitu. Yang awalnya itu cuaca karena waktu itu musim apa ya, maksudnya musim kemarau Gus. Iya. Kemarau panjang. Itu kan nggak ada hujan sih Gus. Terang bulan. Pas ketemu itu suasana alam berubah, hujan deras Gus. Hujan deras. Hujan deras. Pas jam 12 malam adik saya diketemukan dan dia itu ketemu di bawah pohon apa itu ya, yang untuk pagar-pagar biasanya itu pohon tetean ya. Oh iya. Gitu. Dalam keadaan kering tanpa basah sedikit pun. Padahal momen diketemukannya itu posisi hujan deras. Posisi hujan deras. Tanahnya basah loh. Tanahnya basah ya. Iya. Tapi dia jangankan kulitnya, bajunya pun tidak basah sama sekali. Dan dia diketemukan dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan linglung. Nggak bisa ngomong dan nggak bisa berpikir. Begitu ya. Iya. Berarti kejadian tadinya ya katakanlah ditegur sama ayah itu menjelang maghrib, lantas lari antara Kang Dewo dan adik ini sampai momen diketemukannya itu jam 12 malam. Jam gitu 12 ya? malam. Oh, iya. Durasi tenggang waktunya cukup lama itu sebetulnya. Cukup ya? lama, dan di tempat yang diketemukannya adik saya itu sebetulnya udah mosak-masik, udah disisir lah. Udah pokoknya. digali oleh orang yang udah disisir. Sudah di jalan-jalani lah. Gitu. Jadi memang itu sesuatu yang nggak masuk akal memang. Begitu ya. Jadi setelah diketemukan, menurut ya katakanlah keluarga ataupun masyarakat yang ikut membantu cari, dengan banyaknya masyarakat yang terlibat itu, apa sih kesimpulan menurut warga kala itu fenomena yang terjadi itu? Jadi kesimpulan pendapat warga ya, Iya. Warga menduga berkemungkinan memang diculik oleh makhluk gaib. Diculik oleh makhluk gaib. Oke. Tapi 2 hari setelah kejadian dugaan itu terjawab dan ternyata dugaan itu betul. Betul. Narasumbernya ya korban itu adik saya. Gitu. 2 hari setelah kejadian dia kan udah secara pemikiran sudah pulih sih Gus. Jadi dia bisa menceritakan kejadian yang dialaminya pada waktu itu Gus. Begitu. Oke, jadi kalau menurut warga diduga atau disimpulkan diculik oleh makhluk gaib, sedangkan itu kejadian kurang lebih Kang Dewo di umur 14 tahun, iya. Sekarang sudah ya banyak bertambah umurnya. Apakah kalau dalam ilustrasi saya fenomena kejadian seperti itu jenis kategori dicepet begitu? Iya, kalau menurut, mohon maaf memang kalau menurut apa ya, warga mengatakan itu cepet katanya. Cepet ya. Itulah yang membuat saya sampai saat ini penasaran, cepet itu seperti apa sebetulnya, bentuknya seperti apa, terus dia makhluk gaib dari golongan apa, itu masih menjadi tanda tanya buat Begitu saya. ya. Oke, jadi kilas singkat ceritanya, adik Kang Dewo ini kecepet masa itu ya? Ya, kecepet Gus. Kecepet. Jadi dia menceritakan pada waktu 2 hari setelah kejadian, dia menceritakan pada waktu dia lari ada sosok laki-laki yang mengaku sebagai kakeknya begitu. Padahal kakek kami sudah nggak ada, padahal semenjak kami kecil pun sebetulnya pada waktu kami terlahir kakek kami sudah nggak ada juga. Seperti itu. Lalu kemudian dia diajak dan digendong ya Gus. Perasaan si adik ini. Iya, jadi dia itu menyaksikan warga mencari di sawah, di sungai, ya, di pekarangan yang kosong, di hutan-hutan, dia tahu itu. Si adik ini merasa melihat begitu. Melihat. Namun tidak bisa dilihat oleh banyaknya warga yang mencari ya. Bahkan di tempat yang maksudnya di tempat dia berada itu di pohon teten itu udah disisir pun nggak ketemu, memang nggak ketemu juga ya. Sedikit kalau boleh dikilas balik diceritakan, sebelum si adik ini diketemukan, dari tenggang waktu durasi berjam-jam itu, apa sih yang dilakukan oleh banyaknya warga di tempat itu masa itu, Kang? Jadi kalau warga itu dulu ya apa ya, mohon maaf, iya, cara mencarinya itu adalah kami kalau di kampung kalau kira-kira mencari orang hilang dan diduga di bawah cepet itu
dia memakai sarana mukul-mukul tampah itu. Memukul tampah, ya, terus dipanggil namanya, dia disuruh makan biar cepat terpanggil pulang, begitu maksudnya. Ya? Gitu. Jadi tampah dipukuli sambil dipanggil si adik ini yang hilang, begitu ya. Gitu, dengan harapan supaya cepat dipulangkan, maksudnya begitu. Dan tujuannya. dikasih iming-iming makanan, maksudnya ditawarin. Namanya kan, boleh sebut nama di sini? Boleh. Adik saya itu kan namanya Yulianto, biasa dipanggil Yuli. Yuli, cepat pulang. Ini makan pakai sayur jangkrik kayak gitu dulu. Gitu. Karena dulu kan musim kemarau dan di sawah itu tanamannya kan kedelai. Setiap musim kedelai pasti banyak jangkrik gitu. Dan itu dilakukan warga untuk mengantisipasi takutnya di sana itu dikasih makan, Gus. Begitu. Konon katanya kalau di alam cepet ini si korban penculikan sempat memakan makanan si cepet ini, konon katanya nggak bisa pulang, begitu. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan yang seru ini, sebetulnya boleh dibagi tahu itu namanya tadi siapa? Yulianto. Sekarang ini belionya adik ini masih hidup? Masih alhamdulillah dalam keadaan sehat ya? Dan sudah berkeluarga kok, punya anak. Iya. Terus mungkin yang bikin ya terkhusus Akmal di sini dan saya perlu untuk menyimak dan mendengarkan cerita kisah nyata yang dialami di masa itu. Tadi kan upaya daripada warga guna untuk mencari dan mengembalikan, proses berharap mengembalikan si adik Kang Dewo ini supaya cepat ketemu itu kan tampah ditabui. Betul. Itu khusus tampah aja atau ada peralatan-peralatan dapur yang lain? Ya, semua peralatan dapur sebetulnya, Gus. Begitu. Iya. Ada wajan. Ada panci juga. Itu yang membuat warga lain kampung mendengar, jadi ikut mencari itu. Ikut mencari seperti itu ya. Iya. Apakah masa itu kalau teringat kilas balik ya, apakah sempat ada ya mungkin karena sudah durasi cukup tenggang waktunya sekian jam, apakah ada keputusasaan nampak dari warga yang mencari atau tetap semangat masa itu? Sempat putus asa sih, Gus, karena satu ya proses pencarian sudah memakan waktu yang cukup lama dan semua tempat yang diduga semua sudah disisir. Lalu fenomena alam tidak memungkinkan, yang terang bulan tiba-tiba hujan deras begitu, Gus. Iya. Sebetulnya sudah sempat putus asa sih, Gus. Sudah sempat putus asa begitu. Karena mengingat cerita-cerita yang beredar di masyarakat, kejadian-kejadian yang sama jarang yang pulang gitu. Ataupun pulang dalam keadaan mohon maaf yang sudah tidak bernyawa, katakanlah meninggal gitu ya. Seperti itu ya. Namun sedikit saya coba nambahkan pertanyaan. Sebelum kejadian adik Kang Dewo ini dicepet lah bahasanya, apakah di kampung itu sebelumnya pernah terjadi atau sering terjadi begitu fenomena yang serupa? Sering terjadi. Iya, sering terjadi. Tapi kalau khusus di tempat kami, apa ya, Gus, semuanya bisa pulang sih dengan selamat. Cuman pada waktu itu kami sempat mendengar kabar di lain kampung, pulangnya dalam keadaan yang meninggal, tidak bernyawa, memang begitu. Iya. Karena pada waktu itu memang di tempat kami itu rawan dengan penculikan secara gaib. Begitu. Iya. Terus saya tambahkan Kang Dewo, setelah diketemukan itu kan tadi adik ini kurang lebih jam 12 malam. Jam 12. Dan kondisi hujan, sedangkan si adik ini bajunya kering, lokasi itu padahal basah semua tentunya ya. Posisi adik ini mohon maaf bahasanya agak down atau ngeblank, sulit untuk ditanyai atau bagaimana? Dia tidak bisa ngomong, Gus. Tidak bisa ngomong. Dilihat dari bola matanya dia ngeblank, dilihat dari kondisi fisiknya sangat lemah. Dia memang sama sekali tidak tersentuh air pada waktu dari tempat kejadian, maksudnya tempat diketemukannya loh, Gus. Ke rumah saya itu kan sekitar 200 meter. Iya. Itu dibawa pulang pun hujan deras pun dia nggak basah itu. Nggak basah ya. Iya. Dia bisa tersentuh air di saat dia itu mungkin ada inisiatif dari masyarakat. Itu sebelum dimasukkan rumah harus dimandikan kan begitu. Seperti itu. Pas kebetulan itu hujan, jadi dimandikannya di inilah apa ya namanya ya,
air pancuran dari atap rumah itu, Kritikan. iya, Kritisan lah ya. itu baru tersentuh air. Kalau tidak nggak tersentuh air itu anak. Iya. Nah, terus tambahan itu kan dari apa tadi, tempat kejadian atau dari tempat diketemukan itu ke rumah 200 meter 200 jaraknya. meter. Ya. Terus pertanyaannya kita kilas balik dari awal. Dari mulai ditegur sama ayah, terus lari, dan diketemukannya si adik ini dari tempat pertama ke tempat tetean diketemukannya adik itu jarak berapa jauh itu? Itu jarak sekitar, ini kan muter masalahnya, Ya, guys. kurang lebihnya lah. Jadi dia muter ya, arah samping rumah, membelakangi rumah, belok lagi. Jadi kalau dihitung arah muter itu, Iya. Gus, itu ya sekitar 800 meter. 800-an meter. 800 meter. Cuma dari titik diketemukannya ke rumah itu jaraknya kurang lebih 200 meter dan bertepatan di pinggir jalan besar loh, Gus. Begitu. Jadi hal yang sangat mustahil sebetulnya kalau dia itu tidak terlihat. Begitu. Bahkan pohon teteannya ini udah mosak-masih. Mosak-masih. Itu kurang lebihnya Kang Dewo, tenggang waktu durasi berapa lama atau berapa hari si adik ini bisa diajak cerita dan mulai nyambung? 2 hari setelah kejadian itu. Jarak 2 hari. 2 hari. Ya? Iya. Jadi setelah kejadian sampai 2 hari baru bisa menceritakan, bahkan baru bisa ngomong sebetulnya. Begitu ya. Sebelum 2 hari dia ya masih, mohon maaf lah, payah ngomong dan nggak bisa mikir. Taunya makan tidur gitu aja. Begitu. Itu fenomena pengalaman yang sangat berharga, tertoreh dalam kehidupan ya sejarah Kang Dewo tentunya di masa remaja Mas. Betul, ya. Dan sampai saat ini mohon maaf, bukan sih kita dendam atau apa, mau dendam pun ini namanya makhluk gaib ya kan. Penasaran lah mungkin. Sangat penasaran karena setelah kejadian itu kan muncul tanda tanya dan sampai saat ini belum dapat jawabannya. Begitu ya. Dalam pribadi rasa Kang Dewo, setelah kejadian itu Kang Dewo pribadi selaku kakang lah ya daripada si adik ini, adakah menindaklanjuti rasa penasaran tersebut, siapa sih sebetulnya yang menyulik adikku begitu? Mohon maaf ini ya Gus. Iya. Jadi sebetulnya semenjak kejadian itu, mohon maaf, itu kejadian itu sebetulnya sebagai sebab mungkin yang membuat saya tertarik sama spiritual. Oh seperti itu. Tertarik sama spiritual dan pelan-pelan mencoba untuk menekuni spiritual. Ya. Harapan saya sebetulnya apa? Bila mana saya mempunyai kemampuan spiritual yang mumpuni, saya itu ingin mencari tahu siapa sih itu cepet, bila perlu bisa diketemukan dengan cepet yang menjadi pelakunya begitu loh Gus. Begitu ya. Tapi sampai saat ini Gus, saya itu belum bisa ketemu. Jadi cita-cita saya itu belum terwujud. Tapi ya mudah-mudahan nanti setelah saya ini mengkilas balik cerita nyata yang pernah kami alami, ya atas bantuan Gus Iman, mudah-mudahan bisa lah nanti kita cari titik terang siapa cepet ini kan begitu. Apakah ada harapan setelah katakanlah kejadian masa lalu itu terkait yang menyembunyikan atau membawa adik Kang Dewo ke alam gaib, si cepet ini apakah kepingin guna untuk dijumpakan, ya minimal mungkin jumpa sama Akmal dulu melalui proses mediumisasi itu bagaimana? Oh siap, saya sangat siap dan sangat berharap banget. Iya, biar coba untuk diinterogasi. Iya. Intinya begini, terlepas daripada sesuatu yang mengganjal di hati saya, bila mana kita bisa menggali informasi terkait cepet, ini kan bisa sebagai, mohon maaf, ya tambahnya pengetahuan buat kawan-kawan khususnya. Iya, karena ini kisah nyata dan hal seperti ini tidak tertutup kemungkinan bisa menimpa siapa saja kan begitu Gus. Harapan saya begitulah Gus, mohon bantuannya nanti setelah saya meriwayatkan kisah nyata yang menimpa keluarga saya, terkhusus ya penculikan dari golongan cepet ini. Iya. Saya minta bantuan Gus Iman supaya ya bisa lama mencari informasi sedetail mungkin gitu, biar kita tahu peranan cepet ini
seperti apa, lalu kemudian bila mana memang seperti itu ya, memang betul-betul itu cepet yang menculik adik kami, harapan kami ya, bisa terputuslah proses itu, Gus, supaya ya? tidak ada korban-korban lain. Iya. Memang cerita-cerita seperti itu terkhusus di beberapa daerah lah ya di Nusantara ini, baik itu di Pulau Jawa ataupun di daerah-daerah yang lain tentunya memang ya pernah saya dengar juga sih ya, terjadinya fenomena ya katakanlah hal seperti itu, diduga ya katanya disembunyikan oleh makhluk gaib gitu kan. Cuma hingga kini yang menjadi pertanyaan besar itu jenis makhluk gaib seperti apa sih golongannya yang hobinya begitu. Betul, Gus. Karena di saat saya mendalami spiritual, saya kan sesekali, mohon maaf, pernah berjumpa dengan makhluk gaib dari golongan Gandarwa. Saya cari informasi juga, mereka itu apa ya, buang badan. Memang mereka tidak mengakui begitu loh, Gus. Jadi interogasi melalui makhluk gaib jenis Gondoruo nihil lah hasilnya. Nihil. Ya. Dengan makhluk gaib yang menurut saya itu rawan untuk melakukan itu. Ya, selain Gandarwo kan banyak lagi yang mohon maaf lah, mungkin konotasinya negatif begitu. Mereka juga tidak mengakui. Jadi mereka bukanlah cepet begitu loh. Jadi saya tanda tanya, cepet ini seperti apa sih sebetulnya, kan begitu. Itu kan cerita yang pernah dialami oleh Kang Dewo dan kebetulan terlibat adik kandung. Iya, ini kisah nyata. Iya, kisah nyata. Sekarang sedikit mungkin saya geser kepada Akmal. Mana tahu apakah ada mengalami kisah nyata ataupun ya hal-hal yang berbau gimana gitu yang bisa diceritakan kalau kiranya ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa begitu. Untuk saya ini Gus, Iya. Kalau cerita-cerita mistis itu sebenarnya kalau untuk saya pribadi sangat jarang sih. Oh, sangat jarang lah ya begitu. Iya. Oke lah, dengan jawaban Akmal karena sangat jarang mungkin ya sangat minim apa yang perlu untuk digali dan dibagi tahu lah kepada saya terkhusus di sini. Oke, kembali kita kepada Kang Dewo. Begini Kang Dewo, teringat ke kejadian di masa lalu itu. Sebelum diketemukannya di kurang lebih jam 12 malam itu, selain upaya daripada banyaknya warga dengan menabuh aneka ragam peralatan dapur, ya, mohon maaf, apakah ada upaya-upaya dari sisi mungkin ya katakanlah mungkin sesepuh setempat ataupun tetangga kampung ataupun bagaimana, apakah ada yang dilakukan? Ada waktu itu perwakilan dari keluarga, ya warga juga, tapi atas izin keluarga kami. Betul. Ada yang mengupayakan atau mengikhtiarkan minta bantuan doa kepada salah satu sesepuh. Pada waktu itu kami mohon maaf menyebutnya kiai lah, seorang kiai begitu. Iya. Dan alhamdulillah kiai itu mau membantu dan memberi sedikit arahan sih sebetulnya. Jadi pada waktu itu Mbah Kiai itu menyampaikan nanti anak ini ketemu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah diketemukan oleh anak yang masih lajang, maksudnya begitu. Oh, seperti itu ya. Dan pendapat Mbah Kiai itu betul, memang yang menemukan pada waktu itu anak lajang, dia itu mau istirahat pulang makan begitu karena kecapean, Gus. Iya. Tanpa disadari dia penasaran itu. Cobalah disisir lagi ini tempatnya tadi disisir dan kebetulan ketemu adik saya. Begitu ya. Dan beliau Mbah Yai ini kalau boleh dibagi tahu dan diingat apakah sampai sekarang itu beliau masih sugeng begitu? Insya Allah masih sehat gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya amal kebaikan beliau pun menjadi sebuah ya katakanlah kebaikan yang tiada putusnya, karena pun yang diupayakan pun sampai sekarang adik Kang Dewo pun ya dalam kondisi sehat. Namun untuk menindaklanjuti selanjutnya, sebetulnya siapa sih oknum cepet yang beraksi masa itu mungkin sedikit menjadi ya katakanlah tugas saya untuk mengklarifikasi nantinya. Jadi waktu itu yang mencoba membantu mencari adik saya itu Mbah Kiai yang ada di Jawa. Oh begitu ya. Iya. Jadi untuk saat ini mungkin untuk menindaklanjuti mencari pelakunya mungkin Mas Kiai yang ada di sini begitu. Iya. Karena begini Gus. Iya.
Tadi saya tanpa persiapan, Pak. Jadi mohon maaf, ini saya ini baru bangun tidur pakai rodong-rodong sarung karena saking semangatnya ingin mencari cepet itu gitu loh. Iya, iya. Nggak apa-apa lah, bila mana nanti lapang waktu kita segerakan ya Gus. Boleh, insya Allah. Iya. Jadi begitu sahabatku semuanya, obrolannya sedap dan ya katakanlah menarik guna untuk sedikit menambah referensi pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Mana tahu panjenengan atau di daerah panjenengan ada kejadian yang serupa, boleh cerita di kolom komentar tentunya, supaya bisa saling curhat dan sharing. Mana tahu panjenengan punya pengalaman ataupun cara guna untuk antisipasi hal-hal seperti itu. Namun pada intinya ya tetap kita mengajak paseduluran kepada panjenengan semua dimanapun berada, baik yang di alam nyata ataupun di alam gaib, tapi terkecuali cepet. Ayo, cepet nggak saya ajak saudara sebelum dia taubat. Ya, kalau sudah taubat dan ya syukur bagi dapat hidayah memeluk agama Islam, ya tak bisa dipungkiri harus kita terima menjadi saudara kita dalam naungan satu akidah. Begitu. Ya. Berarti berkemungkinan besar ini golongan cepet nonton juga ini. Ya, mudah-mudahan. Wong dia punya kemampuan untuk menculik kok ya. Ya. Mudah-mudahan ini cepet pelaku. Ya. Jangan lari, jangan bersembunyi, nanti ini mau dicari ini gantian. Iya. Nah, andai kata pun cepet yang menjadi oknum pelaku masa itu, andai kata catatan dianya masih hidup, kalaupun dia mau lari sembunyi di sebalik lapisan 7 gunung, insya Allah dimudahkan caranya oleh Allah nantinya. Berarti ini mau terjadi imbal balik ya Gus ya? Ya, coba untuk dicepet balik. Gantian kita mencepet ya. Iya. Saya sepakat, saya sepakat. Cepet, gantian untuk dicepet nantinya. Ya bagus itulah Gus. Kemungkinan nggak ada yang mencari Kang Dewa ya. Kemungkinan nggak ada yang mencari nih. Kalau dia sudah berkeluarga, anak cucu turunnya mungkin nyari itu. Nyari berarti kalau ada yang mencari, kita nggak capek-capek loh untuk mencepetnya lagi. Iya. Cepetnya akan datang sendiri. Turunan cepet gitu. Kalau turunan cepet ini mencari, ya biarlah nanti kita coba tanya seperti apa begitu. Namun mudah-mudahan rasa penasaran dan sedikit keinginan itu bisa dia realisasikan atas bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu cukup menarik terkait obrolan cerita kilas balik kisah nyata di masa lalu perjalanan Kang Deo di masa remaja. Tapi pada waktu kami mengalaminya memang menyedihkan lah ya. Karena ya mohon maaf, bila mana adik saya nggak bisa pulang ataupun pulang tidak sesuai dengan yang kami inginkan, betapa sedihnya kan begitu. Iya, betul. Makanya segera mungkin lah kalau bisa direalisasikan, kita cari informasi, ya mudah-mudahan bisa terputus nanti apa ya maksudnya, kebiasaan cepet-cepet itu Gus, supaya tidak ada korban-korban lain begitulah Gus. Mudah-mudahan ya nantinya dipertimbangkan matang guna untuk direalisasikan. Begitu juga sahabatku semua ya, bila mana menurut panjenengan cocoknya cepet yang punya kebiasaan suka nyepet itu perlu untuk dicepet balik, tunjukkan dukungan panjenengan dengan ya katakanlah tinggalkan saran panjenengan, tuliskan saran panjenengan di kolom komentar guna untuk memotivasi terkhusus dalam hal rencana penculikan cepet. Itu Kang Dewo pribadi tambah semangat tentunya. Sangat semangat Gus. Iya. Bila mana nanti tidak ada mediator lain, saya bersedia untuk menampung kehadiran cepet itu. Gitu ya. Iya. Tolong nanti dikondisikan baik-baik Bang. Insya Allah. Jadi, seperti itu sahabatku semua ya, mudah-mudahan sedikit obrolan cerita kisah nyata pengalaman masa lalu di masa remaja mediator kami di sini ini bisa ya katakanlah menambah sedikit banyaknya referensi wawasan pengetahuan panjenengan semua. Pada intinya ternyata hobi dan kebiasaan makhluk gaib itu beraneka ragam. Tidak hanya suka nakut-nakuti, tidak hanya suka meden-medeni, namun ada juga yang punya kebiasaan nyepet,
yakni apa? Menyembunyikan bangsa manusia dibawa ke alamnya. Seperti itu. Bila mana panjenengan penasaran dan kepingin direalisasikan cepet-cepet tersebut guna untuk saya cepet, nah, ayo tonton terus video ini dan coba hadirkan masukan panjenengan dengan mendukung proses pencepetan atas cepet-cepet tersebut nantinya. Di Kang Dewo terkait Dalam fenomena itu telah diuraikan panjang lebar. Apakah masih ada yang kepingin ditambahkan terkait poin cepet ataupun bagaimana? sebetulnya sudah gamblang sih, Sudah Gus. gamblang lah ya. Cuman harapan saya ya seperti itu tadi lah, Gus. Harapan saya segera diketemukan seperti ini. Begitu. Iya. Adik saya waktu itu dari maghrib sampai jam 12 malam, berarti sekitar durasi 6 jam diketemukan. Begitu. Tapi untuk mencari cepet itu, Gus, saya semenjak umur 14 tahun sampai sekarang kurang lebih kepala 4. Iya. Berarti berapa itu ya? Udah banyak banget. Iyalah, itu ya. 25 tahun ya, 26 tahunan. Ya. Saya menunggu ya, belum berhasil. Saya rindu sama cepet-cepet itu sebetulnya. Iya. Memang apakah mungkin makhluk-makhluk yang ada nama pet-petnya itu memang rawan dengan pencurian ya kan, Gus? Bisa saja. Karena cepet mencuri orang, Gus. Ngepet mencuri uang. Iya. Copet begitu juga kan. Mencuri duit. Gitu. Iya. Jadi yang pet-pet itu kita pepet aja lah, Gus. Segera mungkin lah, Gus. Karena merugikan. Sudah sekitar 25 tahun lebih saya menunggu. Gitu. Supaya ya ada apa ya, terjawab lah pertanyaan saya dan rasa kekhawatiran saya ini bisa tenang lah bila mana sudah bisa dikaji, digali, syukur-syukur bisa kita putuskan lah. Iya. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan mereka itu, Gus. Iya. Mudah-mudahan rasa keinginan tersebut nanti bisa direalisasikan. Ya, jadi begitu sahabatku semua ya. Sedikit uraian kilas balik cerita kisah nyata masa lalu Kang Dewo terkait memiliki adik yang sempat mengalami dicepet. Seperti itulah sahabat ya. Bila mana ada sisi obrolan dari kami di sini yang menurut panjenengan kurang berkenan, saya bareng semua anggota di sini selaku Al-Fakir ya tak lupa tetap dan tak bosan berharap maaf dari panjenengan semua tentunya. Jangan bosan, tonton terus video-video terbaru di Kelana Masa ataupun di channel Gus Iman Family. Mudah-mudahan panjenengan tambah referensi pengetahuan dan menjadi support besar buat kami sehingga makin eratlah tali persaudaraan kita semua. Amin. Yang semoga saja bisa menjadi manfaat minad dunya hatal akhirah. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Di penghujung akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.